Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Munaa. Saya dari kelas 01 SKMP 003. Saya di sini akan mempresentasikan dari pertemuan 1 sampai 9. Sistem komputer ada 6, yaitu 1. Sistem komputer, 2. Komponen sistem komputer, 3. Cara kerja sistem komputer, 4. Jenis-jenis sistem komputer, 5. Perkembangan teknologi komputer, 6. Penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna brainware yang bekerja bersama untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang berguna. Dimulai dari CPU sebagai central processing unit, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Input adalah perangkat untuk memberikan masukan, contohnya seperti mouse dan keyboard. Output adalah perangkat untuk memberikan luaran, contohnya seperti monitor dan speaker. Memori adalah tempat penyimpanan data dari perangkat input diproses oleh CPU. Komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer ada 3. 1. Hardware, perangkat keras sebagai bahan input dan output. Software, perangkat lunak sebagai aplikasi untuk menjalankan perangkat keras, input, dan menghasilkan output. 3. Brainware, pengguna atau pemakai untuk memberikan instruksi pada sebuah inputan. Hardware. Hardware itu ada laptop, webcam, monitor, CPU, printer, jenis-jenis printer, ciri-ciri flash disk, modem, contoh-contoh modem, speaker, contoh-contoh speaker, keyboard, contoh-contoh keyboard, mouse, contoh-contoh mouse, handphone, contoh-contoh handphone, joystick, contoh-contoh joystick, software. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan program, data, dan instruksi yang memungkinkan perangkat keras, hardware, untuk berfungsi. Software mengatur dan mengontrol berbagai tugas di dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Jenis-jenis software: 1. Sistem operasi, 2. Aplikasi, 3. Perangkat lunak pengembangan, 4. Perangkat lunak sistem, 5. Perangkat lunak jaringan. Brainware atau pengguna adalah istilah yang merujuk pada atau individu yang menggunakan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, untuk tujuan tertentu. Dalam konteks teknologi informasi, brainware merupakan
berbagai penting dalam sistem komputer karena perangkat keras dan perangkat lunak membutuhkan pengguna untuk menjalankan dan memanfaatkan secara efektif. Cara kerja sistem komputer. Cara kerjanya input, masukkan data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau scanner. Pemrosesan data yang telah dimasukkan akan diproses oleh CPU dengan bantuan RAM. Output luaran pemrosesan data ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, speaker, atau printer. Jenis-jenis sistem komputer. 1. Komputer pribadi digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan hiburan. 2. Komputer server digunakan untuk melayani pemerintahan dari komputer lain dalam jaringan. 3. Superkomputer digunakan untuk keperluan komputasi berat sebagai simulasi cuaca, riset ilmiah, dan analisis data besar. 4. Embedded system komputer yang tertanam dalam perangkat elektronik seperti microwave, mobil, dan smartphone. Komputer pribadi, komputer server, superkomputer. Embedded system, komputer pribadi, perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer. 1. Komputasi awan. 2. Kecerdasan buatan. 3. Komputer kuantum. 4. Internet of Things. Penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, komputer dimanfaatkan sebagai media pembelajaran jarak jauh, penerimaan mahasiswa atau siswa baru, pengolahan data, pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh media pembelajaran jarak jauh seperti LMS, Learning Management System, Zoom Meet, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, sistem komputer berfungsi sebagai alat untuk menganalisa sebagian organ tubuh manusia, menentukan obat yang tepat, dan masih banyak lainnya yang bisa dimanfaatkan melalui sistem komputer. Secara keseluruhan, sistem komputer digunakan untuk menolong jiwa atau kesehatan manusia. Bidang bioteknologi. Pada bidang bioteknologi, komputer dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur ketelitian yang lebih tepat, cepat, dan akurat untuk memudahkan eksperimen, observasi, mengkalkulasi, serta mencatat hasil penelitian. Contohnya seperti alat koloni counter yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang tumbuh. Bidang militer. Pada bidang militer, sistem komputer dimanfaatkan untuk mengontrol pesawat terbang dan pesawat angkasa yang berfungsi mengontrol sistem penerbangannya. Untuk pemanfaatan lainnya, sebagai komputer digunakan sebagai teknologi penyampaian informasi agar mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Bidang industri. Bidang industri dimanfaatkan sebagai alat untuk mengontrol mesin produksi untuk menghasilkan produksi yang cepat, efisiensi, dan efektif, di mana mesin yang telah dikontrol di dalam sistem komputer sebagai menggantikan peranan manusia sebagai tenaga memproduksi barang, contohnya seperti dengan manipulator robotik yang diprogram dengan sistem komputer untuk menggerakkan
kegiatan produksi bahan-bahan suku, cadang, atau alat industri lainnya. Bidang niaga. Pada bidang niaga, komputer dimanfaatkan sebagai media untuk jual beli barang dan juga sebagai transaksi pembayaran. Terima kasih. Selanjutnya ke pertemuan kedua. Nah, selanjutnya pertemuan 2. Pengantar aplikasi komputer. Apa itu software? Software atau biasa disebut dengan perangkat lunak merupakan suatu pemrograman komputer yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara user dengan hardware. Jenis-jenis software: freeware, shareware, firmware, free software, open source software, malware. Freeware. Freeware merupakan software yang mempunyai hak cipta gratis dan dapat dipergunakan tanpa mempunyai batas waktu, di mana freeware ini sangat berbeda dengan shareware yang sangat mewajibkan si pengguna untuk membayar setelah jangka waktu percobaan, di mana hal ini dilakukan guna memperoleh suatu fitur tambahan. Shareware. Shareware merupakan software yang telah disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji dan lebih sering terjadinya pembatasan oleh kombinasi dari fungsi ketersediaan ataupun kenyamanan, sehingga aplikasi ini tidak bisa digunakan sebagai maksimal karena hanya merupakan aplikasi uji coba. Firmware. Firmware merupakan aplikasi yang mengarah kepada software yang disimpan di dalam ROM. Berbeda dengan memori akses acak, firmware tidak berubah walaupun tidak diairi oleh listrik. Firmware yang disimpan di dalam ROM memang tidak dapat diubah, tapi firmware yang disimpan di dalam ROM yang dapat diubah seperti EEPROM atau flash ROM ini masih dapat diperbarui sebagai dengan kebutuhan. Free software. Free software merupakan perangkat lunak yang secara bebas digunakan oleh siapapun serta dapat diubah dan disalin atau tanpa modifikasi, atau beberapa keseharusan yang harus memastikan bahwa pengguna berikutnya akan menikmati kebebasan yang sama seperti dalam penggunaan, mempelajari, mengubah, menyalin, serta menjual suatu perangkat lunak di mana seorang tidak mendapatkan izin dari pihak manapun. Open source software merupakan jenis software yang dimana kode sumbernya terbuka untuk dapat dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan, serta untuk disebarluaskan. Malware.
Malware merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh merusak sistem komputer. Istilah virus komputer dipakai sebagai frasa pemikat atau catchphrase untuk mencakup keseluruh jenis perangkat perusak termasuk virus murni. Software dibagi menjadi 3 bagian. Program aplikasi seperti Microsoft Windows, sistem operasi atau operating system seperti Microsoft Windows, bahasa pemrograman seperti Pascal, bahasa rakitan. Beberapa contoh software aplikasi Office, aplikasi multimedia, aplikasi internet, aplikasi Office. Perangkat lunak pada aplikasi perkantoran yang paling umum yaitu merupakan pemrosesan kata dan pemusatan tabel. Fungsi standar yang digunakan dalam penjumlahan pengurangan perkaitan pembagian di suatu range dalam baris atau kolom tertentu atau fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-rata maksimal minimal. Aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia pada saat ini sangat banyak dalam beragam disebut multimedia karena selain dengan penggunaan media teks, aplikasi ini berfungsi untuk memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lainnya seperti bentuk gambar, suara, atau film. Aplikasi internet merupakan suatu protokol yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu orang dalam mesin dengan pihak lainnya yang berjauhan. Selanjutnya, pertemuan 3. Selanjutnya, pertemuan 3. Pengantar aplikasi komputer. Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Office Word adalah suatu pemrograman aplikasi yang digunakan untuk pengolahan kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing, misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Cara membuka Microsoft Office Word. 1. Klik tombol Start pada kiri bawah. 2. All Program. 3. Microsoft Office. 4. Pilih Microsoft Office Word. Cara membuka Microsoft Office Word. Gini ya teman-teman caranya. Nah, mencet Microsoft Office. Antarmuka Microsoft Office Word. Tik ke bar atau disebut bar judul yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama file dan program aplikasi yang sedang kita gunakan.
Quick Access Toolbar, yaitu untuk menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh user. Menu bar dan ribbon atau toolbar untuk menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk memanipulasi dokumen kerja yang digunakan. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Url bar berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal atau vertikal. Sort bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal atau vertikal. Scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal atau vertikal. Membuat dokumen Microsoft Office. Menyimpan dokumen Microsoft Office. Gitu ya teman-teman. Ini caranya ya teman-teman. Memprint dokumen Microsoft Office Word. Menutup dokumen Microsoft Office Word. Mengelola margin dan page size. Ribbon font. Ribbon paragraph. Selanjutnya kita ke pertemuan 4. Nah, ini dasar-dasar Microsoft lanjutan.
Bullets merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bullets di setiap paragraf. Sebelum kita mulai tulisan kita pada dokumen, ada banyak jenis bullets yang ada di Microsoft Word. Jadi tidak hanya berbentuk lingkaran, bulat saja, akan tetapi kita bisa memakai fitur lain yang sudah ada di program aplikasi Microsoft Word. Misalnya tanda centang, kotak, dan masih banyak lagi. Numbering yaitu memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kata sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering yang di sini juga tidak hanya berupa angka desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Cara mengganti bullets. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika kita ingin mengganti bullets sebagai berikut. Satu blok tulisan yang nanti akan kita ganti tanda bulatnya. Lalu pilih tab Home pada menu Ribbon. Lalu klik tombol drop down pada tombol bullet yang ada di menu Log. Lalu muncul kotak pilihan dari bullets library. Lalu pilih bullets yang kita inginkan. Define new bullet kekinian. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika kita ingin mengganti bullets anti-mainstream adalah sebagai berikut. 1. Blok tulisan yang nanti kita ganti ada bulletnya, lalu klik tab Home pada ribbon, lalu klik tombol drop down pada tombol bullets yang di menu drop, lalu muncul kontak pilihan dari bullet library, lalu pilih define new bullets simbol, lalu pilih bullets yang kita inginkan. Nah, define new bullets kekinian begini ya teman-teman. Drop cut merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang di dalam paragraf yang ditampilkan besar. Membuat paragraf menggunakan gaya koran. Adapun langkah-langkah sebagainya. 1. Pilih menu bagi layout. 2. Tentukan batas tepian dokumen. 3. Tentukan posisi dokumen. 4. Tentukan ukuran kertas. 5. Pilih jumlah kolom yang akan kita gunakan. Membuat paragraf menggunakan gaya koran. Begini ya teman-teman. Line spacing. Sekian, terima kasih. Kita ke pertemuan 6. Pertemuan 6.
Definisi tabel. Sebuah garis yang bertemu dengan kolom diberikan keterangan sel. Tabel merupakan kumpulan dari beberapa sel. Langkah-langkah membuat tabel. Buka Miss Word, masukkan ke bagian Insert, pilih tabel, Insert tabel, pilih kotak pada tabel tersebut, contoh 2x2, 3x3, 4x3, dan lain sebagainya. Tekan OK, maka tabel akan muncul. Ini langkahnya ya teman-teman. Latihan membuat tabel. Buka Miss Word, masukkan ke bagian Insert, pilih tabel, Insert tabel, pilih kotak pada tabel tersebut, contoh 2x2, 3x3, 4x3, dan lain sebagainya. Klik OK, maka tabel akan muncul. Ini kalau latihan membuat tabelnya ya teman-teman. Mengatur garis tabel. Blok tabel, klik paragraf, pilih border, all border, dan OK. Mengatur garis tabelnya gini ya. Penjelasan border. A. Bottom border, berikan garis tepi di bawah tabel. B. Top border, berikan garis tepi di atas tabel. C. Left border, berikan garis samping kiri. D. Right border, berikan garis samping kanan. E. No border, hilangkan semua garis. F. All borders, berikan semua garis di bawah kiri dan kanan. G. Outside border, berikan garis luar tabel. H. Inside border, berikan garis dalam tabel. I. Inside horizontal border, berikan garis horizontal dalam tabel. 1, 2, 0. J. Insert vertical border, berikan garis vertikal dalam tabel. K. Diagonal down border, berikan garis diagonal bawah tabel. L. Diagonal up border, berikan garis diagonal atas tabel. M. Horizontal line, berikan garis horizontal. N. Draw table, buat tabel. O. 5 view green lace, tampilkan garis tabel. P. Border and shading, atur keseluruhan tabel. Mengatur garis border. Selanjutnya kita ke pertemuan 7. Pertemuan 7 membuat mail match.
Pengertian Mailmatch. Mailmatch merupakan aplikasi dengan surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer seperti halnya Microsoft Word. Mailmatch ini memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Contoh Mailmatch. Langkah-langkah membuat Mailmatch. Siapkan 2 dokumen. Siapkan master dokumen Word. Siapkan database Excel. Buka master dokumen Word. Pilih menu Mailings. Pilih menu Silence Recipients. Pilih menu Existing List. Pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Pilih sheet 1. Isi data sesuai dengan kebutuhan. Pilih Brave Result untuk melihat hasilnya. Langkah-langkah membuat Mailmatch. Ini ya teman-teman langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah membuat Mailmatch. Nah, terus kita lanjut ke pertemuan 8. Kita lanjut ke pertemuan 8. Microsoft Office membuat makalah dengan rapi dan otomatis. Pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulisan ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan dan penutup. Atau makalah adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri.
Membuat nomor halaman otomatis makalah. Membuat nomor halaman untuk sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang, di mana dengan membuat nomor halaman sebagai otomatis maka akan mempermudah pengguna untuk mengurutkan sekaligus memerangi terjadinya kesalahan dan penomoran pada dokumen. Ada beberapa langkah dalam membuat nomor halaman secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Klik pada tab Insert pada bagian blok header atau footer, pilih dan klik pada bagian number. Ini membuat nomor halamannya, teman-teman. Membuat daftar isi otomatis makalah. 1. Buka tulisan yang sudah diketik. 2. Blok tulisan yang akan ditambahkan dalam daftar isi. 3. Klik pada menu preferensi dan pada sub menu table of content. 4. Klik pada tulisan added text sehingga akan muncul beberapa pilihan, yaitu dari level 1 sampai level 3 atau lebih. 5. Pada menu reference dan sub menu table of content, pilih dan klik pada tulisan table of contents, lalu pilih automatic table 1. Membuat daftar isi otomatis makalah. Ya, teman-teman. Membuat daftar gambar otomatis makalah. Pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar, klik kanan pada gambar, pilih insert caption untuk memberikan judul pada gambar, new label, buat label atau baru contoh gambar, klik menu home, style, caption, modify untuk merubah warna tulisan dan lain-lain, klik insert table of figures untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Ini teman-teman membuat daftar gambar otomatis. Membuat daftar pusaka otomatis. Pilih menu Reference. Selanjutnya manajemen sources. Klik New, pilih sumbernya, lengkapi datanya, pilih Insert Citation untuk membuat kutipan, pilih Bibliografi untuk membuat daftar pusaka otomatis. Ini teman-teman cara membuat daftar pusaka otomatis. Selanjutnya kita akan ke pertemuan 9.
Pertemuan 9, dasar-dasar Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolahan angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Langkah-langkah membuat Microsoft Excel. 1. Tekan ikon Start pada pojok kiri bawah. 2. Pilih L kolom tulis selanjutnya arahkan pada folder Microsoft Office. 4. Lalu pilih aplikasi Microsoft Office Excel. Lihat teman-teman langkah-langkahnya membuat Microsoft Excel. Penjelasan menu Microsoft Excel. Ini teman-teman penjelasannya. Nah, sekian. Terima kasih.